Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran masih di tema dengan muatan PPKN. KD 3.1 mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian siapkan buku temanya. Oke, kalian siapkan buku temanya. Kemudian buka halaman 21 sampai 28 dan halaman 40 sampai 43. Kita mulai dari halaman 21 sampai 28. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita menuju slide ya anak-anak. Ini adalah gambar burung Garuda Pancasila, di mana burung Garuda Pancasila merupakan lambang negara Republik Indonesia. Dan di dada burung Garuda Pancasila ini terdapat perisai yang memuat Pancasila, di mana Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Kita mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan bagaimana kita harus menerapkannya? Lihat pada halaman 23, di situ ada beberapa nilai sikap. Yang pertama itu sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita mempunyai teman yang berbeda keyakinan, ya, kalau dia mau melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, ya monggo silakan. Kita tidak berhak untuk melarang, gitu maksudnya ya. Yang kedua, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi anak-anak, kita sebagai warga negara Republik Indonesia, kita diwajibkan untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita sebagai umat muslim, kita memiliki agama Islam, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita juga punya teman-teman yang berbeda agama, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, Hindu, dan Konghucu. Yang ketiga, tidak melakukan penistaan dari suatu agama seperti melakukan pembakaran rumah ibadah. Nah, yang dimaksud penistaan itu menghina, menyepelekan, merendahkan, itu tidak boleh. Jadi kita itu, karena tadi sudah disebutkan, saling menghargai, gitu ya anak-anak. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi walaupun kita berbeda-beda keyakinan, kita harus tetap hidup rukun. Yang kelima, menjalani perintah agama sesuai ajaran agama yang dianutnya masing-masing. Kita tidak boleh membeda-bedakan itu, maksudnya walaupun kita berbeda ras, berbeda suku, berbeda agama, kita harus bisa bersikap yang sama kepada sesama teman kita. Kemudian yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Yang ketujuh, membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Jadi anak-anak, kita antar umat beragama harus saling tolong-menolong dan bekerja sama, tidak boleh individualis. Selanjutnya, bersikap toleran kepada umat beragama yang lainnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang bisa kita kembangkan, yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Jadi, apapun agama kita, apapun profesi kita, apapun kondisi sosial kita, atau perbedaan-perbedaan yang lainnya, kita sebagai manusia ini memiliki derajat yang sama,
memiliki hak yang sama dan memiliki kewajiban yang sama. Yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kita ini semua anak-anak merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun agama kita, apapun ras dan suku kita, bagaimanapun keadaan kita, kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi, kita harus memperlakukan manusia yang lain atau orang lain dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, kita harus saling mencintai sesama manusia. Tadi teacher sudah menyebutkan kita itu sama-sama ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita harus saling mencintai. Jangankan dengan sesama manusia, kita sesama makhluk yang lainnya, hewan, tumbuhan, bahkan dengan lingkungan dan alam semesta, kita wajib mencintainya. Sekarang kita menuju ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, jadi Persatuan Indonesia apa saja, sikap-sikap apa saja yang bisa kita terapkan yang sesuai dengan sila ketiga ini? Apa saja sikap-sikap yang kita bisa lakukan yang sesuai dengan sila ketiga ini? Yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus merasa bangga dan cinta terhadap tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Selanjutnya kita menuju ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu sikap-sikap yang bisa kita kembangkan dalam bermasyarakat yang sesuai dengan sila keempat adalah yang pertama, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi masalah apapun itu bisa diselesaikan dengan musyawarah atau bisa dibicarakan gitu loh anak-anak maksudnya ya. Yang kedua, menghindari aksi walk out dalam suatu musyawarah. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau dalam suatu musyawarah ya, kita mengusulkan sebuah ide ternyata tidak diterima oleh forum gitu ya, karena ternyata ada ide yang lebih efektif. Misalnya seperti itu. Kita tidak boleh merasa putus asa, terus kita ngambek, ideku nggak diterima, keluar aja, nggak seperti itu. Jadi apapun keputusan dalam musyawarah itu, walaupun itu bukan merupakan ide kita, kita tetap harus wajib melaksanakan gitu anak-anak. Yang ketiga, menghargai hasil musyawarah. Nah itu tadi yang baru teacher sebutkan. Hasil musyawarah, apapun itu hasilnya, kalau sudah menjadi kesepakatan bersama, kita harus bisa menerima dan melaksanakan keputusan itu dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya kita menuju ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja sikap-sikap yang bisa kita terapkan? Yang pertama, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Contohnya kalau misalnya kita hidup di perumahan atau di perkampungan, whatever itu namanya, kita sesama tetangga itu harus memiliki rasa saling membantu gitu ya. Kalau misalnya ada memperbaiki jembatan yang rusak yang ada di daerah situ, ya kita gotong royong bersama-sama dengan warga lainnya gitu. Yang kedua, peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Nah, misalnya orang lain terdekat kita adalah tetangga kita. Jika kita memiliki tetangga yang ternyata kehidupannya tidak seberuntung kita, kita wajib membantunya. Yang ketiga,
Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum. Salah satu contohnya apa? Membuang sampah sembarangan. Itu merugikan umum atau tidak? Merugikan, karena lingkungan menjadi kotor, ya kan? Merusakkan fasilitas umum dengan kemudian tidak bertanggung jawab, menggunakan dengan tidak bertanggung jawab. Nah, itu merugikan orang lain apa tidak? Merugikan. Kemudian kita menyetel musik keras-keras. Sedangkan kita tahu tetangga kita misalnya ada yang sakit. Itu merugikan orang lain apa tidak? Merugikan. Nah, yang seperti itu jangan sampai kita lakukan. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya, buka halaman 27. Di situ tugas tabel 1.9 perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kalian lihat ya, halaman 27 itu kalian tinggal memberi tanda centang, dicentang ya. Kemudian tugas yang kedua, kalian lihat tabel 1.10 simbol sila Pancasila dan sikap yang sesuai. Itu halaman 27 sampai 28 ya anak-anak. Sikap yang sesuai apa? Tadi sudah teacher sebutkan. Nah, sebutkan salah satu saja. Jadi setiap sila sebutkan sikap yang sesuai satu saja yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nggak harus sama dengan yang teacher sebutkan tadi. Tapi yang mungkin bisa kamu alami, bisa kamu lakukan gitu ya anak-anak. Kemudian tugas ketiga itu halaman 28 sampai 29. Tabel 1.11 perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Buka halaman 40 sampai 43 anak-anak. Nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila. Di situ kalian bisa membaca sendiri ya. Kalian baca baik-baik. Kemudian kalau sudah nanti kalian langsung lihat di tabel 1.13 halaman 41 anak-anak, yaitu contoh nilai luhur dalam Pancasila dan pengamalan Pancasila keberapa. Kemudian manfaat gotong royong, di situ ada halaman 41. Ada beberapa manfaat gotong royong yang di sini teacher sebutkan secara singkat saja. Yang pertama, manfaat gotong royong itu pekerjaan menjadi cepat selesai karena dikerjakan oleh banyak orang. Yang kedua, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang ketiga, memupuk persatuan dan kesatuan. Jadi karena kebersamaan kita ketika kita bergotong royong, akhirnya akan timbul rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menghemat biaya. Yang kelima, menumbuhkan rasa sosial. Jadi jiwa sosial kita anak-anak kalau kita sering bergotong royong itu akan terasah. Yang keenam, menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi kalian yang pemalu itu biasanya ketemu orang malu, ketemu teman malu. Ketika kalian biasa bergotong royong, kalian sering ketemu dengan orang lain, akhirnya kalian menjadi lebih percaya diri. Yang ketujuh, menumbuhkan semangat bekerja. Karena biasanya kalau kita bekerja bersama-sama, kita menjadi lebih semangat. Gitu anak-anak. Yang kedelapan, tidak individualis. Individualis itu apa teacher? Egois, ngurusin dirinya sendiri. Jadi dengan bergotong royong, sifat individualis atau egoisnya itu tadi jadi hilang karena yang ada adalah rasa kebersamaan. Itu dulu dari teacher anak-anak. Pelajaran tema dengan muatan PPKN hari ini, ada kurang lebihnya teacher mohon maaf dan teacher harap tugasnya dikerjakan dengan baik. Semangat berkarya. Salam superior, we are the champion forever. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.